salah satu pengaruh dari terlalu banyak gas amonia, yaitu lele akan berdiri tegak seperti penaikan bendera. Ini lagi, satu lagi. Coba lihat. Tapi yang lain sehat-sehat, tapi yang ini seperti tegak, dia seperti memandang bendera ke atas gitu. Jadi seperti begitu berdiri tegak memandang bendera ke atas. Ini karena kelebihan banyaknya gas amonia di dalam kolam. Nah, pertanyaan bagaimana cara supaya gas amonia itu berkurang. Para sahabat, itulah akibat dari tingginya gas amonia di dalam kolam. Lele ini sudah mati. Lele ini adalah lele yang saya videokan 2 hari yang lalu, 48 jam yang lalu, ketika saya melakukan percobaan untuk melihat pengaruh daripada gas amonia tersebut. Dan lele yang di depan itu sudah mati. 48 jam sebelumnya sudah masih hidup, tapi dia tegak berdiri. Jadi para sahabat sekalian, hindari terlalu banyak gas amonia di dalam kolam. Hindari terlalu banyak gas amonia di dalam kolam, sebab itu berbahaya buat lele. Sebab dia bernapas juga, jadi dia mengambil udara dari permukaan atau dari dalam air sebagai sumber oksigennya, dan dia kelebihan gas amonia menjadi tanda kutip bersifat racun baginya gas amonia tersebut. Oleh karena itu para sahabat, jangan pernah membuat kolam kita terlalu banyak gas amonia. Caranya agar gas amonia tidak banyak, berikan pelet secukupnya, jangan berlebihan. Sekali lagi, gas amonia itu muncul dari penguraian senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen di dalam dasar kolam, di dalam kolam, dengan proses kimia reduksi, reduktif. Jadi situasinya reduktif. Jadi sebagaimana hasil percobaan saya tadi, bahwa mulai hari ini saya biarkan dulu kolam saya yang penuh dengan yang banyak sekali gas amonia ini selama 48 jam. Tidak saya berikan makanan apa-apapun, tidak saya berikan pelet apa-apapun, supaya gas amonia yang masih ada dalam kolam ini keluar. Lalu kemudian 2 hari yang akan datang saya mulailah memberi pakan lagi sedikit demi sedikit, dan saya akan kontrol, saya akan lihat, saya akan monitor, jangan sampai saya memberikan pelet terlalu banyak. Jadi saya akan memberikan pelet secukupnya saja. Ini tentu yang mati ini saya akan ambil dan saya akan tanam. Ya, saya akan ambil dan saya akan tanam. Terima kasih para sahabat. Salam sehat. Para sahabat sekalian, para sahabat yang baik sekalian, selamat datang kembali di channel Profesor Dr. Insinyur Sawa Malau, sahabat baik Anda. Hari ini saya ingin mencoba apakah betul daun pepaya dapat menghilangkan bau amonia, bau yang sering muncul di kolam ikan lele. Gelas yang sebelah kiri ini nanti saya tidak akan memberikan daun pepaya. Gelas yang kedua ini adalah saya memberikan daun pepaya yang utuh seperti ini dan dimasukkan ke dalam. Dan yang satu ini saya
akan remas-remas sampai lumet. Dan dimasukkan ke dalam cup ini. Nah, air ini tiga-tiganya berasal dari kolam yang ada di depan rumah saya ini, yang berbau katanya, atau menurut penilaian saya berbau karena gas amonia yang berasal dari reaksi kimia di dalam kolam dalam keadaan reduktif, sehingga senyawa-senyawa nitrogen melalui reaksi reduktif, melalui reaksi reduksi menjadi gas-gas amonia, dan itulah yang menyebabkan bau amonia tersebut. Tentu saja senyawa-senyawa nitrogen itu berasal dari feses dari ikan lele tersebut, dan juga berasal dari sebagian pakan yang tenggelam yang tidak sempat dimakan oleh ikan lele. Percobaan ini akan berlangsung sehari 2 hari, dan saya akan rekam bagaimana hasilnya menurut penilaian saya. Terima kasih. Jadi ini sekali lagi, ini adalah sama-sama barusan saya ambil dari kolam tadi, berbau amonia, berbau gas amonia. Volumenya sama. Yang satu ini tidak saya berikan daun pepaya, yang satu ini saya berikan daun pepaya yang utuh dan saya coba tenggelamkan, dan satu ini sudah saya kocek-kocek tadi. Dan saya campurkan dengan air kolam tersebut. Kita tunggu hasilnya sehari 2 hari ini. Terima kasih. Para sahabat, setelah melalui percobaan selama 2 hari, yaitu pengaruh dari daun pepaya ini terhadap gas amonia, ternyata hasilnya sebagaimana yang saya duga sebelumnya. Kembali para sahabat, sebelah kiri ini adalah air kolam yang tadinya berbau amonia, dan ini juga, dan saya perlakukan dengan daun pepaya yang tidak dikocek-kocek, tidak dipotong-potong. Ini diperlakukan dengan daun pepaya yang dikocek-kocek, dihaluskan. Ternyata setelah 2 hari yang terjadi adalah yang pertama ini, yang tidak diperlakukan apa-apa ini tidak berbau lagi. Itu berarti gas amoniaknya keluar. Jadi kita butuhkan 2 hari untuk mengeluarkan gas amoniaknya. Yang ini dan yang ini ternyata berbau. Ini berbau, ini berbau. Kesimpulan saya adalah kita tidak perlu memberikan daun pepaya. Tidak perlu memberikan daun pepaya untuk menghilangkan gas amonia dari dalam kolam. Cukup biarkan selama 2 hari, tidak ditambahi makanan oleh kita berupa pelet atau makanan lain. Biarkan kolam itu dulu menyehatkan dirinya dan membiarkan gas amonia itu keluar dari kolam itu. Jadi nggak perlu kita kasih daun pepaya. Menurut analisis saya, daun pepaya yang kita berikan ini kemudian mengalami pembusukan, mengalami degradasi kimia, mengalami proses-proses kimiawi,
Sehingga ini berbau. Saya sudah cium barusan. Ini tidak berbau lagi. Sekali lagi, setelah dibiarkan 2 hari, air kolam yang berbau tadi menjadi tidak berbau. Ini yang kita berikan daun pepaya utuh, tetap berbau. Ini juga tetap berbau. Jadi kesimpulan sekali lagi, tidak perlu dikasih daun pepaya untuk menghilangkan bau. Gas amonia cukup biarkan saja kolam itu, jangan lagi beri pelet selama 2 hari minimum, sehingga gas amonia itu keluar menguap, tidak ditambahi lagi oleh pelet. Jadi jangan berikan pelet selama 2 hari. 2 hari artinya adalah 48 jam. Baru kemudian bisa kita kasih pelet lagi. Nah, timbulnya bau itu tentu karena terlalu banyak pelet yang kita berikan, atau pelet yang tidak dimakan oleh ikan itu jatuh ke dasar kolam, sehingga terjadi reaksi kimia reduktif yang menghasilkan gas amonia. Demikian para sahabat, terima kasih. Saya adalah sahabat Anda, Profesor Dr. Sinyo Sawo Malau. Selamat berkarya dalam masa pandemi ini. Terima kasih sahabat Anda, Profesor Dr. Sinyo Sawo Malau.